Kebayang nggak sih kalau ternyata penebangan hutan hujan di Indonesia itu ada hubungannya langsung dengan masa depan emas digital? Kedengarannya mungkin jauh banget ya, tapi bagi seorang ekonom, dua hal ini justru terhubung oleh satu benang merah yang sangat mendasar. Jadi, ceritanya ini semua dimulai dari satu pertanyaan sederhana soal energi. Apa sih hubungannya antara masa depan bahan bakar nabati dengan sesuatu yang, ya, jauh lebih personal bagi kita semua? Kondisi dan masa depan rekening bank Anda. Nah, menurut ekonom Sevedian Amus, jawaban dari pertanyaan tadi itu ya itu kunci buat ngerti cara kerja dunia kita. Yuk kita coba bedah alur pikirannya satu persatu. Oke, kita mulai ya. Perjalanan Amos ini unik banget. Dia nggak mulai dari Wall Street atau dunia perbankan, tapi justru dari laboratorium teknik dan sebuah pertanyaan soal energi. Jadi, waktu dia ambil PhD di Columbia University, fokusnya itu cuma satu, kebijakan biofuel. Dan pemicunya, katanya, itu berita-berita soal hutan hujan di Indonesia yang dibabat habis buat nanam kelapa sawit untuk biodiesel. Dia penasaran, kebijakan hijau ini beneran bagus nggak sih buat planet kita? Nah, dari penelitian soal biofuel itu, dia nemuin satu hal yang wah bikin kaget. Ternyata masalahnya seringkali bukan di teknologinya, tapi di cara pendekatannya. Semua diatur dari atas. Perencanaan terpusat. Dan pencerahan inilah yang akhirnya mengubah total cara dia berpikir. Disinilah dia terinspirasi sama idenya Friedrich Hayek soal sinyal harga. Coba bayangin ya, tiba-tiba ada gempa di Chili, salah satu produsen tembaga terbesar dunia. Apa yang terjadi? Dalam hitungan jam, harga tembaga di seluruh dunia langsung melonjak. Nah, tanpa perlu ada perintah dari pemerintah atau komite pusat manapun, pabrik-pabrik di Turki, pengrajin di Vietnam, semuanya otomatis langsung hemat-hemat pakai tembaga. Sinyal harga ini loh yang ngatur jutaan orang secara instan dan efisien banget. Dan contoh tadi itu pas banget buat ngegambarin argumen utamanya. Perencanaan terpusat itu gagal karena nganggep manusia kayak bidak catur aja, atau molekul gas yang bisa diprediksi. Padahal, kan kita semua punya kemauan, pengetahuan, dan tujuan masing-masing. Oke, jadi setelah ngeh soal gagalnya perencanaan terpusat di energi, Amos mulai ngelirik ke sistem perencanaan terpusat yang paling gede dan paling ngaruh di dunia. Ya, apalagi kalau bukan sistem keuangan modern kita. Nah, kunci buat ngerti argumen dia itu ada di satu konsep ekonomi namanya preferensi waktu. Gampangnya gini deh, ini soal seberapa kita lebih milih senang-senang sekarang dibanding senang-senang di masa depan. Kamu milih makan es krim sekarang atau uangnya ditabung buat nanti? Nah, menurut Amos, jenis uang yang kita pakai itu ngaruh banget ke pilihan ini. Ambemus nunjukin perbedaan yang tajam banget antara dua sistem ini. Dulu di zaman uang keras kayak emas, di mana nilainya cenderung stabil atau malah naik, ya jelas nabung itu pilihan paling pintar. Tapi coba lihat sistem uang fiat kita sekarang, di mana inflasi terus-terusan ngegrogoti nilainya. Nabung jadi kayak sia-sia kan? Sistem ini justru secara nggak langsung nyuruh kita buat ngutang dan abisin duit hari ini juga. Nah, menurut dia, pergeseran dari budaya nabung ke budaya ngutang ini, dampaknya itu nyata banget ke peradaban. Kita jadi bangun gedung yang nggak awet, karya seni lebih ngejar sensasi sesaat daripada keindahan abadi, dan yang paling penting, kemampuan kita sebagai individu buat ngerencanain masa depan keuangan kita sendiri, itu jadi makin terkikis. Oke, jadi kalau uang fiat yang diatur pemerintah pusat itu masalahnya, terus solusinya apa dong di era digital ini? Menurut Amos, meskipun emas itu dulunya standar uang keras, emas punya dua kelemahan fatal di dunia digital. Pertama, susah banget buat ngecek keasliannya secara cepat. Dan kedua, karena disimpannya terpusat di brankas-brankas gitu, jadi gampang banget buat disita atau dikontrol sama pemerintah. Dari kacamata dia, target Bitcoin itu bukan cuma emas. Bukan. Tapi semua aset raksasa tempat orang-orang markir kekayaan mereka biar aman dari inflasi, mulai dari pasar obligasi yang nilainya triliunan dolar sampai properti. Jadi intinya gini, ngambil alih pasar emas itu baru makanan pembukanya. Target utamanya, hidangan utamanya, itu justru pasar obligasi global yang luar biasa besar tempat triliunan dolar tabungan dunia sekarang ini disimpan. Nah, ini semua akhirnya nyambung lagi ke awal, balik lagi ke inti argumennya, yang ngehubungin masalah biofuel di hutan Indonesia tadi sampai ke masa depan kita semua. Pada akhirnya, seluruh perjalanan pemikiran dia ini ngerucut ke satu gagasan besar.
Kualitas uang yang kita pakai itu nentuin cara kita ngelihat masa depan. Uang yang sehat, yang nilainya stabil, itu bakal mendorong kita buat mikir jangka panjang, buat ngebangun peradaban. Sebaliknya, uang yang lemah yang maksa kita buat mikirin gimana caranya bertahan hidup hari ini aja. Ini ide yang jujur provokatif banget. Jadi pertanyaannya buat kita renungin, jangan-jangan uang yang ada di dompet kita sekarang ini, itu yang nentuin cara kita memandang masa depan kita sendiri.